Model pendekatan audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia memiliki beberapa pendekatan. Pertama, model pendekatan komparatif. Pendekatan ini menggunakan perusahaan lain sebagai model, setelah itu membandingkan hasil atau prosedur dengan yang dari perusahaan lain. Kedua, model pendekatan otoritas pihak luar. Auditor dapat menggunakan pendekatan keahlian yang standarnya ditentukan oleh konsultan atau dari temuan penelitian yang telah dipublikasikan, kemudian dijadikan sebagai standar atas kegiatan dan kemudian dievaluasi. Ketiga, model pendekatan statistik. Pendekatan ini dapat mengembangkan ukuran statistikal kinerja berdasarkan sistem informasi perusahaan yang ada. Sebagai contoh dari catatan yang ada dalam perusahaan mengungkapkan tingkat ketidakhadiran dan perputaran karyawan. Keempat, model pendekatan kepatuhan. Pendekatan metode ini meninjau praktek-praktek di masa lalu untuk menentukan apakah tindakan-tindakan tersebut telah sesuai atau tidak mengikuti kebijakan dan prosedur perusahaan atau bahkan terjadi penyimpangan hukum. Kelima, model pendekatan manajemen berdasarkan sasaran. Pendekatan terakhir adalah meminta staf SDM dan manajer menempatkan tujuan sesuai dengan tanggung jawab mereka. Riset terapan. Riset ini digunakan untuk mengevaluasi aktivitas-aktivitas sumber daya manusia. Kadangkala risetnya mungkin canggih, tergantung pada desain dan statistik yang digunakan. Selanjutnya, ada instrumen-instrumen dalam audit sumber daya manusia. Yang pertama ada wawancara. Wawancara dengan karyawan dan manajer adalah suatu sumber informasi mengenai aktivitas sumber daya manusia. Lalu yang kedua ada analisis dokumen. Analisis dokumen yang dapat dilakukan antara lain dengan meneliti berbagai dokumen yang terkait pengelolaan sumber daya manusia perusahaan. Misalnya seperti uraian dan spesifikasi jabatan. Lalu yang ketiga yaitu analisis histori. Analisis terhadap data histori dapat dilakukan dalam audit sumber daya manusia, misalnya dengan membandingkan selection ratio untuk jabatan tertentu. Lalu yang keempat ada survei. Auditor juga dapat melakukan survei misalnya untuk mengetahui tingkat kepuasan kerja karyawan atau survei terhadap manajer lini terhadap efektivitas departemen sumber daya manusia. Lalu yang terakhir ada eksperimen. Misalnya dengan menerima calon karyawan yang hasil psikotesnya kurang disarankan untuk menilai reliabilitas dan validitas atas tes yang digunakan.